Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang ya bisa bertemu kembali dengan saya Dina Nurjati, menyapa kalian semua di Acor Podcast. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang pelayanan keluarga berencana di era pandemi COVID-19. Tentunya ya, Indonesia itu sekarang sedang gempar-gemparnya. Gempar-gemparnya apa sih? Ya karena dari masyarakatnya sendiri yang masih banyak untuk menolak menggunakan program keluarga berencana atau KB, dan masih banyak juga mitos-mitos tentang KB, dan alhasil penumpukan penduduk di mana-mana gitu ya, di setiap wilayah, penyebaran penduduknya yang tidak merata. Nah, lalu apa aja sih pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan ataupun dari orang-orang kesehatan ya, seperti dinas kesehatan ataupun yang semacamnya seperti itu? Adakah pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat yang belum mengikuti program KB? Nah, di sini kita akan membahas pelayanan kesehatannya ya, pelayanan keluarga berencana. Poin yang pertama ada pesan bagi masyarakat terkait pelayanan keluarga berencana pada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Kemudian poin yang kedua ada akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan kecuali yang mempunyai keluhan, dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Kemudian ada poin yang ketiga, bagi akseptor IUD atau implan yang sudah habis masa pemakaiannya, jika tidak memungkinkan untuk datang ke petugas kesehatan, dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas PLKB atau kader melalui telepon. Dan apabila tidak tersedia, bisa menggunakan cara tradisional, yaitu pantang berkala atau senggama terputus. Kemudian pesan yang selanjutnya untuk pelayanan KB ini ada bagi akseptor suntik diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas PLKB atau kader melalui telepon. Apabila tidak tersedia, bisa menggunakan cara tradisional yang seperti poin yang sebelumnya ya. Bisa menggunakan cara tradisional seperti pantang berkala atau senggama terputus. Kemudian poin yang selanjutnya, bagi akseptor pil diharapkan dapat menghubungi petugas PLKB atau kader atau petugas kesehatan via telepon untuk mendapatkan pil KB. Selanjutnya, ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung menggunakan KB pasca persalinan atau KBPP. Selanjutnya adalah materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, serta pelaksanaan konseling terkait KB dapat diperoleh secara online atau konsultasi via telepon. Nah, jadi itu ya pesan-pesan yang telah disampaikan oleh tenaga kesehatan untuk masyarakatnya yang belum atau sudah habis masa pemakaian dari alat kontrasepsinya ya. Seperti tadi kan disebutkan, bagi yang
sedang memakai alat kontrasepsi berupa IUD atau implan, ketika sudah habis masanya, jadi tidak memungkinkan untuk datang ke petugas, melainkan dapat menggunakan kondom untuk sementara waktunya ini. Dan kalaupun mau ke petugas kesehatannya itu harus ada janji dulu ya, bikin kesepakatan. Jadi begitu. Jadi memang ya, di era COVID-19 ini, pandemi ini, semaksimal mungkin kita mengurangi dari kerumunan, dari berkerumunannya orang-orang banyak, karena semakin banyaknya kerumunan maka semakin besar juga virus-virus yang terkumpul di situ. Kita kan nggak tahu ya orang itu lagi sakit atau enggak, walaupun dari kasat mata kita orang itu lagi sehat, tapi kan siapa tahu aja ya orang itu lagi sakit gitu ya. Jadi untuk mengantisipasinya, untuk di masa pandemi ini, protokol kesehatan wajib untuk ditaati dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan selesai melakukan aktivitas, kemudian social distance, kemudian tidak berkerumun juga, menjaga jarak, gitu. Selalu menjaga kebersihan, karena di dalam agama pun kebersihan sangat dipantau, sangat dijaga. Ada kan itunya hadisnya, apa coba kira-kira hadisnya? Hadisnya itu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, yang artinya tadi ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah gimana kalau kita nggak bersih, otomatis iman kita ya patut dipertanyakan gitu ya. Iman kita kemana? Karena kita kebersihan di sekeliling kita pun nggak kita jaga, apalagi di era pandemi. Yang namanya pandemi itu udah gede ya, ibarat itu nggak cuma satu wilayah, nggak cuma satu kota, nggak cuma satu negara, tapi lebih dari satu negara. Itu banyak yang terkena penyakit itu. Alhasil dinamakannya pandemi. Oke, gimana terkait pelayanan tentang kesehatan, terkait KB, keluarga berencana? Semoga bisa membantu ya di era pandemi ini. Yang penting itu sebisa mungkin jangan sampai berkerumun. Dan aturan sekarang itu kalau mau mendapatkan pelayanan KB, keluarga berencana, harus adanya konfirmasi terlebih dahulu melalui via telepon ataupun nomor yang tertera. Jadi begitu ya. Semoga podcast ini bisa membantu dan bisa menarik perhatian kalian juga. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dengan saya Dina Nurjati dari kelas AKM 1 Stike Surya Global Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.